Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Banyak manusia dalam kekafirannya dirinya sendiri. Yang percaya disebut beriman, yang tidak percaya disebut tidak beriman atau kafir. Rukun iman ada 6. Bila ingkar dengan salah satunya disebut kafir. Begitu juga dengan kitab suci. Bila ingkar dengan satu ayat disebut kafir. Dan apabila ingkar dengan seruan ayat berarti salah Tuhan atau hanya memuja atau menyembah berhala yang ada di hati atau pikirannya sendiri. Ini kalau mereka umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan seruan ayatnya, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Bila kalian di umatnya Nabi Isa, jangan sampai menyelisihi firman yang berbunyi awal kejadian itu firman yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Ayat atau firman itu berhubungan dengan kitab suci, sedangkan dalil adanya langit bumi berserta semua isinya berhubungan dengan kalam qadim. Apabila saudara merasa dari keturunannya orang Nusantara atau nenek moyang kita mengajarkan zatnya Tuhan, tan kena kinaya opo atau zatnya Tuhan tidak dapat disamakan dengan apapun atau zatnya Tuhan wajib berbeda dengan semua makhluknya. Kalau yang kalian imani tidak demikian atau yang kalian tuhankan tidak demikian berarti salah Tuhan. Manusia yang dilahirkan ibunya dibekali agama Islam atau ada janji kepada Tuhannya dan janji itu dilakukan, jati dirimu setelah ruhmu tertiupkan. Yang meniupkan dengan yang ditiupkan itu wajib berbeda dan memang berbeda. Kata ditiupkan dengan kata lain kun fayakun. Ruh itu suci karena langsung diciptakan dengan kata lain ditiupkan. Dan jangan sangka zatnya Tuhan mempunyai mulut dan Tuhan maha suci. Ruh itu jati dirimu bila mati yang akan menghadap dulu kepadanya itu ruh dulu, dan bila tidak tahu jalan akan gentayangan terjebak di alam Jabarut atau alamnya jin, setan dan lain-lain. Setelah kiamat roh dan jasad akan disatukan untuk mempertanggungjawabkan atas amal perbuatan di dunia ini. Banyak manusia di dalam kekafirannya dirinya sendiri, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan. Apabila golongan itu keseluruhannya ingkar dengan seruan ayat dan bertauhid bermata sebelah, atau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, maupun hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja, dan keduanya saling mengingkari ayat yang lain yang diimaninya, berarti syariat golongan itu tidak layak lagi diikutinya dan wajib ditinggalkan. Kalau diistilahkan, di depan barisannya ada barisannya syaiton atau iblis yang sifatnya menyesatkan anak cucunya Nabi Adam alaihi salam. Dan biasanya yang seperti ini mereka malah merasa Islamnya yang paling sempurna dan menganggap orang lain kafir kalau tidak sepaham dengan mereka atau mereka tidak sekelompok dengan mereka. Dan banyak pula mereka hanya menyembah sajadah atau Ka'bah ini atas pola berpikir mereka yang salah.
dan menuduh orang lain bila hormat atau menghadap ke sesuatu, mereka bilang yang dihadapnya itu disembah. Dan ada juga yang bilang kalau tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon. Kalau dilihat dari bukti yang ada bahwa perahunya Nabi Nuh yang menjadi fosil atau menjadi batu fosil dan hanya cocok dengan kayu jati Jawa, berarti besar kemungkinan beliau Nabi Nuh berasal dari Nusantara ini. Dan semua nabi itu beragama Islam, karena satu tauhid, satu Tuhan, walau syariatnya berbeda-beda, tujuannya sama, hanya mencari ridhonya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti yang disebut Islam itu imannya yang masih sama dengan yang dijanjikan untuk sujud kepadanya. Dan janji itu dilakukan jati dirinya manusia atau ruh kalian atau yang disebut rohani. Diri manusia ada dua sisi, lahir dan batin, yang disebut jasmani atau jasad, pikiran, dan hati yang sifatnya zahir. Sedangkan jiwa dan ruh disebut rohani, sifatnya batin atau gaib dan bersimbol jasad, sampai hati bersimbol merahmu, jiwamu putihmu atau wilayahnya, dan ilmui dengan makrifat ke-zatnya Tuhan atau iman. Ruhmu itu hijaumu. Hidup ini karena dengan adanya ruhmu, dan ruhmu hanya ingin bersujud untuk menepati janjinya, itu pun bila diilmuinya. Islam Nusantara yang kami tahu bersanad melalui 9 wali, dan beliau-beliau tidak ingkar dengan seruan ayat maupun ayat yang ada di kitab suci Al-Quran. Bila tauhidmu menyelisihi wali 9, berarti yang kalian sembah hanya berhala yang ada di hati atau pikiranmu sendiri, dan ini tidak ada terkecuali yang merasa Islamnya Islam Nusantara, walau yang akan datang Islam akan bangkit dari Nusantara dengan membawa panji merah putih menuju ke barat. Bukan berarti merah putih dipegang dan dibawa lari menuju barat atau berkuda dan sambil mengibarkan bendera merah putih. Akan tetapi umat Islam akan sadar bahwasannya Islam dan iman mempunyai tempat atau wilayah berbeda-beda. Islam atau syariat atau tatanan hukum bersyariat diamalkan di jasmani, dan iman itu wilayahnya rohani. Karena bila iman dipahami dengan hati atau pikiran, menimbulkan kemusyrikan hati atau kekafirannya diri sendiri. Karena yang dapat dipahami dengan hati atau pikiran hanya sebatas makhluk saja, zatnya makhluk saja, dan tidak lebih. Orang-orang yang kafir karena imannya ditaruh di hati atau pikirannya, sungguh iman itu wilayahnya rohani, atau tepatnya di jiwa atau rasa dalam jiwa yang berdekatan atau berhubungan dengan rohmu. Ahlu sunnah wal jamaah itu di belakangnya Nabi itu para pewarisnya, dan jangan ingkari itu. Yang ingkar berarti sop depannya, barisannya para syaitan atau iblis yang berguru atau bersekutu dengan iblis, dikiaskan dengan ular yang mulutnya berbisa, lidahnya bercabang menjadi 2. Dan pertama kali iblis menggoda Adam dengan menjelma menjadi ular. Bila salah iman, amal sebaik apapun, walau syariatmu sama dengan nabimu, pasti
balasan amal ibadahmu neraka, bila salah iman tiada ampunan. Wassalam.